Halo guys, selamat pagi. Silakan nih ya. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Isyok Tarandi, guru pendidikan khusus dari SLB Negeri 3 Kota Bengkulu. Setiap peserta didik memiliki bakat dan potensi unik yang perlu ditemukan, dihargai dan dikembangkan. Di sekolah luar biasa, karakter peserta didik sangatlah beragam, mulai dari profil belajar murid, minat murid saat ini, serta kesiapan belajar peserta didik. Kali ini saya akan berbagi praktik baik, video pembelajaran berdiferensiasi menggunakan aplikasi Periang, pengembangan diri berbasis Android game, pada mata pelajaran program khusus bagi peserta didik dengan hambatan intelektual pada kelas 10 SMA LB. Simak sampai habis ya. Berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan secara langsung maupun tidak langsung pada murid dengan hambatan intelektual pada kelas 10 SMA LB, kemampuan motorik halus dan kasar semua peserta didik baik, mampu mengenal anggota tubuh, sudah bisa mengambil dan meletakkan benda, dan mengenal instruksi sederhana. Namun, masih ada peserta didik yang masih mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Selain itu juga, kemampuan daya ingat peserta didik hambatan intelektual cenderung lemah, butuh pembiasaan dan pengulangan dalam proses pembelajaran. Dari hasil asesmen ini, kemampuan sebagian peserta didik kelas 10 SMA LB berada pada fase B kelas 3 dan 4. Begitu juga dalam bina diri, masih banyak aktivitas sehari-hari peserta didik yang dibantu oleh orang tua maupun guru di sekolah. Sebelum dan saat kegiatan pembelajaran, guru menganalisa profil belajar murid, minat serta kesiapan belajar. Ternyata dalam satu kelas yang saya ampu, setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan kondisi belajar yang berbeda-beda, serta daya serap peserta didik yang masih rendah. Selama ini, proses pembelajaran masih kebanyakan menggunakan metode ceramah yang ditambahkan praktik langsung. Penggunaan media masih memakai kertas bergambar dan teks bacaan. Selama ini, proses pembelajaran di kelas pada mata pelajaran bina diri bagi peserta didik dengan hambatan intelektual cenderung ke praktik langsung dan menggunakan media bergambar. Setelah dilakukan refleksi, media ini cukup menarik, namun masih banyak kekurangan dalam proses pembelajaran, seperti gampang rusak serta tercecer dan belum interaktif. Dengan menggunakan sarana prasarana yang tersedia di sekolah, saya mencoba membuat dan mengembangkan inovasi pembelajaran pada mata pelajaran program khusus berupa aplikasi Edu Game yang membuat semua fase dan elemen pada kurikulum Merdeka. Dalam pembuatan dan pengembangan media ini, saya cukup menggunakan articulate storyline dan dikonvert ke dalam HTML5. Selanjutnya diformat ke dalam APK, Android Package Kit. Bisa langsung digunakan pakai laptop ataupun diinstal ke smartphone peserta didik masing-masing sebagai bentuk digitalisasi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya berusaha membuat dan mengembangkan inovasi pembelajaran yang bisa mencakup semua kebutuhan murid dalam proses pembelajaran bina diri dalam satu aplikasi sederhana yang saya beri nama Periang, pengembangan diri berbasis Android game. Karena pada tingkat SMA LB, keterampilan vokasi dan pengembangan diri lebih diutamakan 60-70% untuk bekal dalam mengurus diri dan kemampuan berwirausaha pasca sekolah. Aplikasi ini didesain untuk bisa diakses dengan mudah bagi semua peserta didik, di mana terdapat teks bacaan, gambar, suara, video, serta game-game interaktif. Didesain dalam Universal Design for Learning. Diharapkan bisa mengakomodir semua minat dan kebutuhan murid dalam proses pembelajaran, pengembangan diri secara efektif dan interaktif, sehingga murid bisa menyesuaikan dengan profil peserta didik dan minat masing-masing. Langkah selanjutnya, memfasilitasi peserta didik dalam belajar materi bina diri menggunakan aplikasi Periang dan membagi kelompok sesuai kemampuan-kemampuannya. Membuka software yang sudah terinstall melalui smartphone, tablet maupun laptop. Membuka materi yang dibutuhkan bisa lintas fase sesuai dengan profil masing-masing. Guru mengarahkan untuk memahami tahapannya agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Saat proses pembelajaran, peserta didik dibekali lembar ABCD. Apa yang sudah tahu, bisa dipelajari, cara mempelajari, dan dipelajari. Untuk melihat minat serta apa yang sudah didapatkan. Selanjutnya,
memilih materi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka saat ini. Guru bisa membimbing murid untuk masuk pada fase-fase yang mereka butuhkan. Setelah itu, mereka bisa mencatat hal penting dan mengingat setiap aktivitas di dalamnya. Dilanjutkan mengerjakan game interaktif yang telah disiapkan untuk melihat sejauh mana kemampuan untuk mengingat materi yang ada. Hasil dari lembar tugas peserta didik serta game yang sudah dikerjakan bisa dicetak sebagai refleksi ke depannya. Penggunaan aplikasi Periang ini dalam proses pembelajaran sangat menarik dan edukatif, serta bermanfaat untuk melatih salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu kemandirian. Membuat pembelajaran bisa menjadi bermakna dan diharapkan berkesan untuk semua peserta didik. Selain itu, pada tahap evaluasi, peserta didik memperhatikan langkah-langkah dari setiap program khusus yang telah mereka pelajari dari materi yang sudah dikerjakan. Setelah semua aktivitas telah dilakukan, tidak lupa kami melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Peserta didik yang belum menguasai materi hari ini bisa mengulang materi di mana saja, bersama siapa saja dan kapan saja, melalui smartphone ataupun laptop di rumah masing-masing, terkait apa yang perlu diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Melalui praktik baik ini, kami berkomitmen untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Mari bergandengan tangan untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik lagi, di mana setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan penuh potensi. Terima kasih, salam bahagia. Wow, keren kan? Iya, oke. Saya merasa sangat terbantu dengan aplikasi yang dibuat oleh Bapak Randi. Media pembelajaran ini sangat berguna dan bermanfaat. Terima kasih Bapak Randi, semoga sukses ke depannya. Aplikasi Periang yang dibuat oleh Bapak Isti Oktarandi dari SLB Negeri 3 Kota Bengkulu, Camkoha. Kenapa saya bisa bilang begitu Bapak Ibu? Karena dengan penggunaan aplikasi ini memudahkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk lebih memahami bagaimana proses dalam mata pelajaran bina diri. Dan aplikasi ini juga adaptif, mudah untuk digunakan dan bisa diaplikasikan oleh semua anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak dengan hambatan intelektual yang ada di seluruh Indonesia. Sukses terus Pak Randi.